Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada para pendengar dan penonton setia podcast Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Untuk siang kali ini telah hadir di tengah kita salah seorang dosen biologi dari Tadris Biologi Unmuha, dan juga beliau adalah seorang wakil dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yaitu Ibu Qurratu Aini MSI. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ustaz. Nah, untuk perbincangan kita kali ini, itu kita akan memantik tentang temanya itu tempe, tahu, dan biologi fermentasi, Bu. Ini kita sudah mengobrol dengan orang yang ahli biologi yang sudah lama untuk memberikan penjelasan tentang praktik biologi di lapangan, Ibu Ratu di sini, Bu. Nah, Bu Ratu, untuk memulai percakapan kita pada siang kali ini, Bu. Tapi sebelumnya sebelum ke pertanyaan nih, Bu ya. Ibu itu dulu kenapa memilih kuliahnya di jurusan biologi? Atau ada pengalaman pribadi sehingga Ibu tertarik dengan biologi? Atau kenapa, Bu? Bisa ceritakan sedikit, Bu? Sebenarnya itu karena nggak ada hitung-hitungan aja, Ustadz ya. Oh, karena nggak ada eksaknya aja. Nggak ada perhitungan. Kemudian mungkin di rumah keluarga lebih suka menanam. Jadi lebih pertama memang awalnya mau masuk ke kedokteran ya, cuma karena memang tidak lulus, jadi ambil pilihan yang kedua. Saya basicnya di MIPA biologi. MIPA biologi. Berarti karena pengalaman dari kecil juga, karena faktor orang tua juga karena ada dulu dari kecil memang suka diajarkan untuk menanam sehingga timbul ketertarikan dengan biologi. Ya, Masya Allah sekali. Nah, kemudian ini Bu, kita masuk ke dalam perbincangan kita tentang tempe, tahu, dan biologi fermentasi. Ada sains di balik dapur Nusantara. Ada ilmu di balik piring yang kita makan, di balik tempe yang kita makan, di balik tape yang kita makan. Nah, menurut Ibu nih, kenapa makanan fermentasi itu seperti tempe, ada lagi kalau yang modern sekarang itu kan ada kimchi, ada yogurt, ada tape, itu bisa bertahan ini dari dulu sampai dengan sekarang. Itu alasannya kenapa bisa bertahan itu? Kalau menurut saya ya, untuk fermentasi tempe yang pertama itu kan sebenarnya dari turun-temurun juga ya, Ustadz ya. Otomatis nenek moyang kita dulu itu melakukan pengamatan, uji coba secara bertahap, ya kan, sehingga jadilah produk tempe. Kemudian ada satu lagi apa tadi? Yogurt, tape, itu memang karena ada bantuan mikroorganismenya, Ustadz. Ada bantuan mikroorganismenya. Jadi kalau tape itu dengan melakukan ada mikroorganismenya, sedangkan kalau tempe itu tidak dengan bantuan mikroorganismenya ya. Sama-sama. Tempe juga pakai mikroorganisme ya, yang dikenal dengan jamur. Kalau dalam istilah biologi itu Rhizopus orygosporus. Yang menyebabkan dia itu bisa fermentasi dan dia bisa dimakan. Berarti kalau kita bisa simpulkan kenapa tempe, tape itu bisa bertahan secara turun-temurun, berarti orang-orang zaman dulu pun sudah mulai melakukan eksperimen sendiri ya. Sehingga bisa bertahan sampai dengan sekarang ya. Memang banyak juga manfaatnya ya. Selain cita rasa yang khas, dia kan berbeda ya. Mengandung gizi yang bagus juga ya. Kemudian wanginya juga bagus. Di samping dari uji coba tadi, juga ada memang dulu memang berkhasiat ya. Apalagi tempe kan kalau kita lihat sekarang memang harganya relatif murah, kemudian proteinnya pun juga ada, Bu ya. Nah, sebenarnya Bu, apa yang terjadi secara biologis saat kacang kedelai itu berubah menjadi tempe? Proses seperti apa itu sebenarnya yang terjadi? Tahapannya ya Ustadz ya. Kalau tahapannya
Kalau apa itu kan terjadi tempe itu jadi tempe itu kan tadi dengan bantuan jamur ya Ustaz ya. Jamur Rhizopus oligosporus. Jadi adanya simbiosis jamur dengan kacang kedelai ini itu kan simbiosisnya beberapa lama ya. Jadi kedelai ini kita tahu kandungan proteinnya itu tinggi. Dengan adanya simbiosis dengan Rhizopus oligosporus ini bisa menghasilkan pecahan dari protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Jadi selain menghasilkan produk yang baru, dalam proses pencernaan itu juga mudah diserap oleh tubuh. Jadi berarti ada simbiosis saling ketergantungan sehingga bisa terpecahkan dari dua mikroorganisme tadi, dan setelah diteliti pun juga memiliki manfaat gizinya ya. Kalau tape juga seperti itu. Kalau tape kan pun juga sama. Tape itu kan dari ketan misalnya. Ketan itu kan ada kandungan karbohidratnya ya. Iya. Jadi nama bakterinya itu beda. Itu jenis ragi. Oh beda ini. Berarti bakterinya beda. Ya, kalau yang tadi itu lebih ke jamur. Nama jamurnya Rhizopus ya. Jadi simbiosisnya dengan jamur. Kalau yang tape ini dengan ragi. Nama kalau dalam istilah biologi itu nama raginya itu Saccharomyces ya. Saccharomyces. Jadi simbiosis ragi dengan ketan tadi itu kan dari karbohidrat ya. Diubah menjadi gula yang lebih sederhana. Berarti tetap terjadi simbiosis tadi, juga. Tapi tetap ada gulanya ya? Iya, itu nanti produknya itu menjadi gula dan alkohol. Makanya kalau misalnya terlampau lama gitu ya, itu alkoholnya tinggi. Makanya kalau misalnya kita konsumsi agak banyak itu mungkin lebih sedikit sedikit mabuk-mabuknya ya. Jadi nah tadi kan Ibu jelaskan kan ada jamur, ada bakteri ya kan. Nah dalam proses untuk pembentukan tempe dan tape itu tadi, ataupun apalah istilahnya makanan yang difermentasi itu, sebenarnya yang faktor yang paling berperan untuk dia dijadikan makanan itu apa sebenarnya Bu? Apa bakterinya atau bahan baku pokoknya? Atau dua-duanya memang lebih dominan untuk saling berperan gitu? Iya, dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Karena harus ada dua-duanya ya. Kalau tidak ada salah satu, nggak jadi. Gitu. Ada perbedaan nggak tuh antara fermentasi tape sama tempe? Atau sama Bu? Untuk fermentasinya? Iya. Masanya ya Ustaz? Masanya berarti masa untuk dia berproses itu beda ya? Beda. Sehingga apa yang dihasilkan pun juga berbeda ya? Iya, kalau produknya juga berbeda ya. Juga beda. Kalau tempe kan mungkin lebih menghasilkan ke makanan yang berprotein tinggi ya. Kalau ragi ini kan bahannya bisa kita gunakan ubi, bisa juga ketan. Kita biasa di daerah Sumatera ini kan lebih ke ketan ya. Itu produknya nanti lebih ke gula, itu glukosa. Kalau tape tadi? Iya, kalau tape dan alkohol. Tapi kenapa Bu? Kalau tape kan dimakan banyak, itu kata orang mabuk apa ya? Karena saya nggak pernah juga makan tape banyak-banyak kan. Tapi kalau tempe enggak Bu? Kalau tempe kan enggak ya? Iya, betul. Itu sebabnya kenapa Bu? Karena memang mikroorganismenya beda gitu atau gimana? Iya, tadi kan mikroorganismenya beda ya, Ustaz ya. Kalau tape itu lebih ke ragi. Nama spesiesnya tadi Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, jadi kalau ragi ini dia mengubah ketan tadi menjadi glukosa dan alkohol. Ada produksi alkoholnya. Makanya kalau misalnya kita konsumsi agak berlebihan itu memang mabuk. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tempe itu dia kan menggunakan jamur ya. Walaupun jamur mikroskopis namanya Rhizopus oligosporus tadi, dia nggak ada
produknya itu nggak ada kandungan alkohol. Makanya kalau misalnya kita konsumsi berlebih nggak masalah, Ustadz. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat dari gizinya, Bu ya, tape sama tempe itu tadi. Selain protein, apa ada kandungan gizi yang lain nggak? Kalau di tempe sama tape ini? Iya, kalau di tempe lebih ke proteinnya proteinnya tinggi. Tapi tempe ini dia punya kelebihan yang lain juga, Ustaz ya. Selain kandungan proteinnya tinggi, dia kan wanginya itu khas ya. Kalau tape, tempe, ya wanginya tempe dia lebih awet juga kan? Lebih awet, kemudian menghasilkan makanan yang lebih bergizi juga. Berarti jamur sama mikroorganisme tadi untuk pembentukan tape sama tempe tadi, itu berarti memang ada kandungan gizinya ya, bukan hanya sekedar jamur atau mikroorganisme yang seperti itu aja, tetap ada gizinya, Bu ya. Kalau jamur itu atau ragi itu sebagai perantara, Ustadz. Oh, perantara. Jadi kan berarti nggak ada gizinya memang jamur sama itunya. Kalau ada simbiosis dengan produknya baru menghasilkan makanan yang bergizi. Kalau si mikroorganismenya itu nggak ada sebenarnya, tapi perantara. Dia membantu menguraikan. Kedelai tadi menjadi makanan yang lebih bernilai atau bergizi tinggi. Berarti kalau ada simbiosis tadi, saling ketergantungan tadi, baru bisa dikatakan ada gizinya ya. Kalau tidak terjadi simbiosis tadi, itu hanya sekedar jamur mikroorganisme biasa seperti gitu aja, Bu ya. Betul-betul. Oke. Ada nggak efek negatif kalau proses penjamuran pada tempe atau proses fermentasi pada tempe itu tidak dilakukan dengan benar? Oh ya, pasti ada, Ustaz. Pasti ada. Misalnya tempe terlalu lama dijamurkan, kemudian kita makan, ada efeknya nggak? Atau mungkin terlalu cepat dijamurkan atau terlalu cepat difermentasikan, tetap ada efek sampingnya? Ada efek sampingnya. Biasanya keracunan ya. Oh, masih bisa keracunan walaupun salah waktunya ya. Berarti harus ada timing yang pas gitu ya. Iya, betul. Nah ini menurut Ibu nih, kenapa masyarakat tradisional dulu itu bisa menemukan proses fermentasi tanpa ilmu sains yang modern seperti sekarang? Kalau kita lihat zaman dulu kan, proses pertama kali ditemukan tempe itu, kalau tidak salah saya pernah baca kan, tempe itu kalau nggak salah di abad ke-16, abad ke-18 gitu ya, Bu ya. Itu kan kalau kita lihat teknologi itu kan belum secanggih sekarang, tapi orang yang pada zaman abad itu kan sudah berhasil menemukan fermentasi makanan itu. Iya, betul-betul. Menurut Ibu kenapa dulu orang zaman dulu itu bisa menemukan proses itu? Ya, itu kan dari awalnya pasti dari pemikiran ya, dari pemikiran, kemudian dari pengamatan yang berkelanjutan, kemudian dari uji coba berkelanjutannya. Walaupun dulu memang nggak ada mikroskop, tapi mungkin nenek moyang kita dulu membungkus kacang kedelai itu dengan daun ya, disimpan beberapa hari. Ternyata menghasilkan makanan yang bisa tahan lama, kemudian awet juga, kemudian rasanya juga beda. Dari situ kan melakukan uji terus ya, berkelanjutan, sehingga dihasilkanlah produk tempe yang bisa kita konsumsi sampai saat ini ya. Berarti kita simpulkan bahwasanya kalau nenek moyang kita dulu itu melalui pengamatan dan uji coba juga ya, Bu ya. Iya, betul-betul. Sehingga bisa menghasilkan produk olahan makanan dari fermentasi yang bertahan sampai sekarang. Bahkan kalau kita lihat kan sekarang tempe itu kan yang bertahan sampai sekarang itu tempe yang dibungkus dengan daun-daun pisang itu ya, Bu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif bioteknologi modern sekarang, Bu, itu apakah fermentasi itu bisa dikembangkan lebih jauh? Maksud saya gini, apakah proses fermentasi itu
hanya sebatas pada makanan saja kalau kita lihat sekarang, atau bisa dikembangkan lebih jauh. Ada produk yang lain bisa dihasilkan dari proses fermentasi selain makanan, ada nggak Bu? Iya bisa, itu Bisa. terus ya bisa dikembangkan karena kan ilmu itu nggak terbatas ya, Iya. Ustadz ya. Jadi itu bisa terus dilakukan uji penelitian. Bisa jadi nanti dari proses fermentasi ini bisa menghasilkan probiotik misalnya, atau obat-obatan, ataupun ke hal-hal lain. Itu bisa ya. ya bisa karena memang ilmu itu terus berkembang ya, dari hasil penelitian-penelitian apapun ke depan ya bisa dihasilkan, termasuk ya. dari hasil proses fermentasi ini ya. Atau mungkin nanti timbul makanan olahan tempe dari kacang hijau mungkin ya. Iya. Atau tempe dari kacang yang lain gitu Bu ya. Iya, betul. Bisa jadi itu ya, mungkin bisa jadi dikembangkan Bu ya. Nah, betul. Menurut Ibu nih, apakah ada potensi makanan fermentasi Nusantara lain yang bisa go internasional? Aduh, ini kira-kira apa nih? Kira-kira apa Bu? Bisa nggak? Ya, selain ada proses fermentasi juga ya. Seperti saya bilang tadi, tempe dari kacang hijau mungkin kan, atau selain itu mungkin dari Ibu ada nggak Bu ya? Yang bisa go internasional? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan bahan bakunya kan banyak sekali selain daripada kacang kan. Iya, selain daripada kacang banyak. Ubi yang untuk dijadikan tape. Betul. Dan proses fermentasi itu sebenarnya nggak hanya tempe dan tape ya. Ada yang lain-lainnya juga ya. Mungkin yang beberapa waktu lalu saya pernah melakukan penelitian itu teh kombucha. Oh, teh kombucha. Teh kombucha itu ya, kalau nggak salah yang dalam toples itu ya Bu ya? Itu melalui fermentasi itu ya? Iya, itu proses fermentasi juga Ustadz. Itu kan ada menggunakan starter istilahnya. Starter itu dari jamur juga, jamur mikroskopik, bibitnya. Starter itu bibit. Nah, jadi kalau kita punya bibit, kita masukkan starter itu ke air teh, kita tunggu 7-10 hari, itu kan sudah ada simbiosis juga ya, ada proses fermentasi juga. Jadi teh yang kita masukkan starter tadi, kita masukkan gula, itu menghasilkan minuman yang lebih segar. Artinya minuman yang lebih wangi, dia kayak asam jawa wanginya. Kemudian agak ada rasa asam sedikit. Itu dari hasil simbiosis tadi. Jadi itu juga bisa dimodifikasi kan, karena kan dari kombucha tadi nanti bisa dari produk olahan yang lain. Iya, misalnya ada tambahan wangi-wangian yang lain. Kemudian nggak hanya teh, kita juga bisa kopi, tapi ditaruh kopi bisa juga. Kopi bisa juga. Jadi kopinya itu lebih karena kan dia gulanya itu sudah diurai menjadi gula sederhana, jadi lebih sehat. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu ini agar masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu khususnya bisa menimbulkan ataupun membangun kebiasaan agar masakan-masakan khas tradisional yang berbasis fermentasi itu bisa tetap lestari, bisa tetap bertahan sampai dengan sekarang itu. Iya. Saran dari Ibu agar masyarakat Indonesia ini bisa tetap melestarikan masakan-masakan Nusantara yang berbasis fermentasi. Iya. Kalau menurut saya ya tetap harus dilanjutkan ya. Tetap harus dilanjutkan. Dilanjutkan. Ini merupakan produk lokal ya. Apa istilahnya? Produk yang memang dihasilkan oleh bangsa kita gitu ya. Iya, itu memang harus dilestarikan karena walaupun nanti dikombinasikan dengan bioteknologi yang modern ya. Tapi ini ya menurut saya harus tetap dipertahankan.
Iya, iya. Dengan mencintai masakan Nusantara. Ya, betul. Tetap harus mengajarkan mungkin resep-resepnya, resep-resep olahan tempe. Itu mungkin harus tetap diajarkan kepada anak-anak cucu-cucu kita, Bu ya. Nah kan kalau kita lihat sekarang kan ada produk-produk viral itu kan yang berbasis fermentasi kalau nggak salah nih, Bu ya. Iya, betul. Ada misalnya itu ada apa ya? Yang viral sekarang itu kalau di Jepang itu ada natto kalau nggak salah ya, ada kimchi yang dari sayuran itu kan mulai masuk ke tempat-tempat kita ya. Nah kita pun juga jangan salah ataupun jangan sampai masakan lokal kita itu kalah dengan masakan yang ada di negara-negara lain yang berbasis fermentasi itu ya. Ya Ibu, terima kasih nih Bu ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan pilihan Ibu. Biasanya sebelum penutup ya. Kita ada pertanyaan pilihan. Nanti saya kasihkan pilihan, Ibu jawab yang mana ya. Boleh. Sesuai dengan pilihan Ibu. Pertanyaan pertama. Tempe goreng atau tempe bacem? Tempe bacem. Tempe bacem. Iya. Tape singkong atau tape ketan? Tape ketan. Tape ketan. Iya. Fermentasi tradisional atau fermentasi modern? Maunya fermentasi tradisional, tapi nanti ada sentuhan modern juga, Ustaz. Oh, tetap ada sentuhan modernnya ya. Ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Jamur tempe atau ragi tape? Jamur tempe. Jamur tempe. Mungkin kandungan proteinnya ya tinggi ya. Oke. Tape dimakan langsung atau tape diolah jadi minuman atau makanan? Ya, karena kita mengikuti perkembangan sepertinya yang berbeda ya. Tape diolah menjadi minuman. Tape diolah jadi minuman. Ya, hal baru. Oke. Tempe daun atau tempe plastik yang divakum? Tempe daun kayaknya lebih enak. Tempe daun. Oke. Protein tempe atau karbohidrat tape? Protein tempe. Protein tempe. Ya. Tempe mendunia atau kimchi mendunia? Pastinya tempe mendunia lah. Tempe mendunia. Ini karena salah satu kearifan lokal makanan kita Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih kepada Bu Ratu atas kesempatannya. Mungkin ada closing statement dari Ibu, kesimpulan ataupun yang ingin Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan-pertanyaannya tadi ya. Jadi yang perlu saya sampaikan mungkin satu kata ya. Marilah sama-sama kita mencintai makanan Indonesia, terutama yang tadi tempe dan tape. Ini merupakan dua makanan yang termasuk kearifan lokal Indonesia dan ini juga bisa mendunia. Yang penting kita bisa mempertahankan dan terus bisa melestarikan kedua makanan tersebut. Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini dan terima kasih kepada seluruh penonton yang menyaksikan podcast kita pada siang kali ini dan insya Allah akan kita ketemu kembali pada lain kesempatan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.